Shalom saudara, apa kabar dimanapun saudara berada? Harapan saya semua sehat secara jiwani, juga jasmani, juga rohani. Sebenarnya kita akan dapat makanan rohani daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Ya Bapa, kami mau menyembah-Mu sekarang Tuhan. Orada basi kita, kami mau naikkan puji-pujian Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Orada basi kita kata ya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami bersyukur membuat kejadian kami. Kami bersyukur karena Kau baik Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi
dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Rencanamu bagi kami, ya Tuhan Yesus kami. Kau indah Tuhan, segalanya Haleluya, haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu.
Bapak berkati kami di pembelajaran kami, biar kami mengerti, biar kami memahami, dan kami boleh berubah dan berbuah ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu, rapi lidah bibir hamba-Mu supaya katakan kebenaran-kebenaran yang baru Tuhan, yang kami belum pernah dengar sebelumnya ya Bapa. Kami siap untuk belajar hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi ya saudara, salam sukacita buat kita semua yang sedang mengikuti pembelajaran ini. Mari kita buka saudara di Kitab Ayub pasal yang ke-37. Ayub pasal yang ke-37. 37 ini adalah pasal terakhir sebelum akhirnya Tuhan berbicara, saudara. Ternyata selama ini Tuhan ada. Ya. Kalau kita lihat ayat 37 ini, pasal 37 masih tentang perkataannya teman-temannya, saudara. Ya, jadi kita bisa tangkap dari sini 37, 38 adalah jawaban Tuhan kepada Ayub. 4 pasal aja, 38, 39, 40, 41, 42, 5 pasal. Sedangkan dari pasal 3 dan ayat 37 adalah perdebatan yang intinya adalah manusia tidak bisa menyelami apa yang Allah pikirkan. Udah, itu doang saudara. Ayub itu berbicara seperti itu. Ya, nah mari kita baca pasal yang ke-37. Kemuliaan Allah dalam semesta. Jadi Allah ini digambarkan di pasal 37 seperti kehebatan dari alam semesta, saudara, kebesarannya. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Jadi pakai gambaran seperti guruh yang keluar. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyian dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuati dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilat-kilatnya menyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Ya, dia bilang. Berilah telinga kepada Tuhan yang maha kuasa. Yang sebenarnya gambaran ini gak cukup untuk menggambarkan Tuhan itu siapa. Diamlah dan perhatikan keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan dan tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas. Jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala? Keras seperti cermin tuangan. Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tidak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin binasa? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari segala utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukan. Ia ditakuti orang, saudara. Ya, digambarkan bahwa sosok pribadi Tuhan
yang sangat luar biasa, yang sangat besar di sini, saudara. Bilang bahwa berilah telinga kepada semuanya itu, Ayub. Ini satu yang kita bisa belajar, saudara, bahwa di dalam kita menghadapi sesuatu, terkadang memberi telinga kepada Tuhan itu lebih penting daripada sibuk dan repot mencari jalan keluar. Tuhan itu berbicara lewat banyak hal. Dia berbicara lewat hamba Tuhan. Dia berbicara lewat gerejanya. Lewat event-event gereja yang diurapi, diberkati Tuhan. Tuhan berbicara di sana. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan berbicara lewat orang tua saudara. Tuhan berbicara lewat keluarga, orang-orang dekat kita. Tuhan berbicara juga lewat yang namanya kesakitan atau suffering. Kadang-kadang kita sudah seperti cacing kepanasan, saudara. Pengennya keluar dari masalah. Pengennya ini itu cari cara nggak ada berhenti. Padahal sebenarnya kadang-kadang suffering hanyalah alat yang dipakai kepada Tuhan. Dipakai sama Tuhan. Supaya dia mau berbicara kepada kita. Mungkin kita selama ini selalu sibuk sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi ayat ini benar-benar memberikan saya pengertian bahwa berilah telinga kepada semuanya itu. Hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Terkadang kita nggak bisa melakukan apa-apa atas situasi kita. Kadang-kadang memberikan telinga dan hanya melihat kehebatan Tuhan. Itu membuat kita bisa maju hari demi hari sampai penderitaan itu selesai. Penderitaan itu ada masa expirednya, saudara. Enggak selamanya kita akan mengalami badai dalam kehidupan. Badai itu dipakai Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Badai itu dipakai untuk Tuhan berbicara sama kita. Tapi dia akan lewat masanya. Nah, apa yang kita belajar di dalam badai, itulah yang Tuhan inginkan. Apakah kita menjadi lebih dewasa? Apakah kita justru mengenal Tuhan? Apakah kita semakin mengenal siapa dia? Ya, berilah telinga. Jadi, saudara, Tuhan barusan bicara sama saya bahwa kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang sangat gak enak, aku berdoa biar itu cepat berlalu. Tapi di balik semua itu aku berdoa biar saudara mempunyai telinga yang condong kepadanya. Sehingga saudara bisa mendengar dia. Justru di dalam kesulitan, di dalam pain, di situ kita paling gampang untuk menemui Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang menerima kita. Karena dia menyukai atau datanglah dengan hancur hati. Kalau kita dihancurkan sama masalah, datanglah, dengarlah. Ya, ini adalah panggilan supaya saudara lebih dekat lagi sama Tuhan. Pain adalah untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Digambarkan di sini, ya, itu sebabnya ia ditakuti orang. Nah, saya nggak pengen kita takutnya salah. Bahwa kita takut Tuhan itu Tuhan yang menghukum. Tuhan itu Tuhan yang keras. Tuhan itu Tuhan yang mencambuk. No. Saya pengen takut kita itu adalah seperti takutnya respect gitu loh sama Tuhan. Hormat sama dia. Sehingga kita takut kita jauh daripada Tuhan. Saya takut Tuhan, saya pengen mentaati firman-Mu. Saya takutnya bukan supaya supaya diberkati saudara, tapi takutnya itu seperti kayak karena kalau aku gak langgar, karena kalau aku berdosa, maka aku jauh dari Tuhan. Aku takut itu, aku gak mau itu. Takutnya harus begitu. Takutnya tuh harus takut yang relational. Kalau aku gak bisa lagi ngomong sama Tuhan. Kalau aku gak bisa panggil dia Bapa. Kalau aku cari dia gak ketemu. Aduh, aku gak mau itu terjadi. Takut sama Tuhan tuh takut yang penuh kasih, saudara. Bukan takut yang seperti apa. Karena itu, saudara, pasal ini bagaimana Tuhan digambarkan sebagai sebuah fenomena alam yang begitu luar biasa. Ini menggambarkan kebesaran Tuhan yang sebenarnya lebih besar lagi. Yang bahwa
membukakan kepada saya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan juga, saudara. Selain dia adalah Tuhan yang penuh kasih, dia itu Tuhan yang maha besar. Kita nggak sembarangan juga di hadapan Tuhan. Kalau sang presiden Indonesia masuk, saudara, ke dalam rumahmu, apa yang kau lakukan, saudara? Saudara pasti akan panik, akan ini itu semua segala macam. Saudara akan langsung berdiri, saudara akan respect dia. Ya, begitu juga di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus punya yang namanya kerendahan hati, menghampiri Tuhan, responding dengan pribadinya Tuhan itu bukan dengan kasih aja, tapi dengan rasa respect yang saudara harus merendahkan hati untuk mendapatkan dia. Esther merendahkan hati untuk mendapatkan dia. Saya nggak mau semua harta-hartanya di istana. Saya mau pribadinya raja. Kerendahan hati akan membuat kita ya bisa connect, bisa apa ya? Bukan selevel tapi sefrekuensi dengan dia. Sefrekuensi dengan yang maha besar. Perlu yang namanya kerendahan hati. Ya. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa menyembah Tuhan. Worship digambarkan sebagai sakah, katanya, bahasanya. Sakah itu menyembah rata di tanah, menyembah satu pribadi yang sangat besar sekali. Ya, humility diperlukan, saudara. Nah, kita refleksikan beberapa hal dalam kehidupan kita. Supaya kita belajar rendah hati bahwa pribadinya itu besar. Gak sembarangan. Nomor 1 itu saya tuliskan, saudara, untuk di-share. Apakah kita mencuri kemuliaan Tuhan? Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Orang rendah hati itu senang Tuhan yang dapat kemuliaannya. Makanya tertulis, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan tahu tangan kananmu memberi. Sampai begitu, saudara. Bukan kamu memberi malah dikasih tahu bahwa saya memberi segini-segini, kamu lihat saya lakukan ini, saya lakukan itu. Itu sama sekali bukan rendah hati, itu sombong. Kamu gak ingat ya, kamu ditebus sama siapa. Seolah-olah kamu melayani ini itu, kamu berikan kolekte perpuluhan paling besar, seolah-olah itu kamu dari kamu. Itu kesombongan di hadapan Tuhan. Tapi berbuat apa? Merendahkan hati itu gak mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau bisa lakukan kebaikan, tolong orang tanpa namamu diketahui orang. Ini siapa orang yang tolong saya? Gak perlu dia tahu itu saya siapa yang tolong. Yang penting dia ditolong. Kalau dia gak tahu siapa yang tolong, dia akan terima kasih sama Tuhan. Bukan kayak gitu? Ya. Kalau kita nih ditolong, tiba-tiba ada yang bantu kita. Banyak cerita kayak gitu. Tiba-tiba ada yang bantu kita. Ya, dulu teman saya pernah di tasnya, saudara, dimasukin uang. Ada yang tahu dia lagi kesulitan keuangan. Dia cari-cari gak ketemu siapa yang taruh uangnya. Akhirnya dia apa? Dia memuji Tuhan. Pasti Tuhan yang gerakan orang ini. Berkati orang itu, Tuhan. Ya, itu orang yang rendah hati. Gak perlu diketahui namanya siapa. Gak mencuri kemuliaan. Orang yang rendah hati gimana, saudara? Belajar untuk bisa diajar. Haus belajar itu kebanyakan orang rendah hati. Karena dia gak pernah merasa dirinya bisa. Tapi begitu banyak orang yang mau diajarin bilang saya sudah tahu. Berapa banyak kita baca firman. Pasti ini tentang ini. Pasti pendeta yang mau ngomong ini. Belum tentu loh. Pendeta bisa ngomong yang sama. Tapi apa yang kita dapat di hati kadang-kadang Tuhan ngomong beda kan. Ya, kita harus belajar untuk yang namanya rendah hati. Elisa kenapa bisa dapat double portion? Karena dia ngikutin terus tuannya itu Elia. Saudara, gurunya itu Elia diikutin terus. Saya harus belajar. Harus belajar. Kemanapun dia pergi, saya akan pergi. Kerendahan hati mendatangkan double portion, saudara. Dan orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu siapa dirinya. Orang yang rendah hati itu tidak memperbesarkan dia punya kehebatan.
Tapi dia juga tidak mengecilkan dia itu tidak meniadakan dia punya weakness. Dia apa adanya, saudara. Dia tahu dirinya siapa. Kalau dia bisa sesuatu, dia akan biasa aja ngomong dia bisa sesuatu. Tapi kalau dia nggak bisa sesuatu, dia juga ngomong, saya nggak bisa itu, saya bisanya yang ini. Ya, makanya tertulis loh, Musa itu menulis sendiri di kitabnya sendiri. Musa adalah orang yang paling rendah hati. Yesus pun bilang begitu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Ya, berapa kali Yesus menghardik orang Farisi? Lu nggak tahu apa-apa. Nih, aku kasih tahu, kurang lebih gitu ya. Tetapi aku mengatakan kepadamu, selalu gitu. Orang-orang lihat, nih sombong banget nih orang. Enggak, dia tahu siapa dirinya. Orang rendah hati itu, dia tahu siapa dirinya. Dia nggak meningkatkan dirinya lebih daripada seharusnya. Dia tidak merendahkan dirinya sebagaimana seharusnya. Pertanyaannya, saudara, tahukah siapa dirimu? Dengan kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengenal diri kita sendiri. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang besar. Untuk approach dia, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Ya, nah, di pasal selanjutnya kita akan lihat bagaimana Tuhan menjawab Ayub. This is very interesting. Bagaimana Tuhan menanggapi keluhan daripada seseorang yang penderitaannya sangat nyata dan bukan salah dia lagi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman ini. Kau bersyukur Tuhan, Kau berikan banyak hal yang baru kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan pembelajaran ini Tuhan. Pasal yang selanjutnya Tuhan, supaya kami lebih lagi semangat dalam ikuti program Bible ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.